Halo Pak Agus, mana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang Pak Agus kita sharing ya Pak. Tadi Bapak menjadi saya, kira-kira apa sih yang ingin Pak Agus bicarakan dengan saya Pak? Kami akan mensosialisasikan kegiatan pembelajaran yang dirasa kami pengen meningkatkan gitu Pak, sehingga kami yang disupervisi oleh Bapak. Berarti Pak Agus merasa belum maksimal dalam mengajar ya Pak ya? Iya Pak. Sehingga Bapak menginginkan saya untuk mensupervisi kondisi mengajar Bapak untuk peningkatan ke depannya, evaluasi Iya, Pak. iya. Itu. Siapa? Saya akan mencoba nanti mensupervisi Bapak. Ini pembelajaran kapan mulai Pak? Besok Pak. Oh besok? Ya. Besok ya. Kira-kira jam berapa? Jam ke 3. Kebetulan waktu itu saya kosong, saya nanti akan coba melihat, mengevaluasi ya bagaimana cara pembelajaran Bapak. Nanti saya akan, kalau ada kekurangan saya nanti akan mencoba, kita sharing. Saya akan memberi coaching kepada Bapak bagaimana peningkatan pembelajaran ke depannya, Ya. supaya Bapak merasa terpuaskan dalam mengajar ya. Iya. Berarti selama ini Bapak itu merasa belum puas Pak ya? Karena belum maksimal Pak ya? Belum maksimal Pak. Nah sekarang materi pembelajaran yang akan besok diajarkan yang harus saya supervisi itu apa Pak? Materi yang akan kami sampaikan besok itu tentang komponen motor bakar Pak. Ini kompetensi kalinya adalah TBSM ya? TBSM Pak. TBSM. Kelas berapa ini? Kelas 10 Pak. Kelas 10 TBSM ya? Iya. Ini berarti mata pelajaran produktif ya? Produktif Pak. Kelas 1. Kemudian tujuan pembelajaran yang besok akan diberikan ke siswa itu apa? Untuk tujuan pembelajaran yang akan kami sampaikan materi besok itu diantaranya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen utama suatu motor bakar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan proses kerja atau siklus kerja suatu motor bakar. Itu ya, berarti Bapak sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran Pak? Iya Pak, sudah Pak. Berarti sudah ber-KSE dan berdiferensiasi Pak? Iya Pak. Bagus, nah, ya. Semua perangkat sudah dibikin dengan bagus dan dengan maksimal ya Pak? Iya Pak. Nah sekarang nanti apa sih area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu? Apakah Bapak nanti mau peningkatan di penguasaan kelas atau strategi pembelajaran atau apa Pak? Area pengembangan yang hendak kami capai di pembelajaran nanti, yang pertama itu tentang penguasaan kelas, kemudian tentang metode pembelajarannya Pak. Berarti yang ingin Bapak kembangkan adalah penguasaan kelas dan metode pembelajaran. Berarti Iya. Bapak selama ini merasa itu kurang Pak ya? Iya Pak. Kurang. Nanti Bapak coba sampaikan, melihat bagaimana penampilannya. Nanti akan saya evaluasi Pak ya? Iya Pak. Nanti kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan nanti kita akan bicarakan. Iya. Nah, kemudian untuk mendapatkan pengembangan yang dicapai tersebut, strategi apa sih yang Bapak siapkan untuk pembelajaran besok? Strategi yang kami persiapkan diantaranya yang pertama itu penggunaan media pembelajaran Pak. Iya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang bagus. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok dan presentasi siswa Pak. Adakah yang lain? Ini itu aja ya? Iya Pak. Mungkin itu semangat itu aja ya. Iya. Berarti nanti yang akan strategi yang akan dipakai itu adalah penguasaan media pembelajaran ya? Iya Pak. Apa tadi? Penggunaan media pembelajarannya apa contohnya? Media pembelajaran yang biasa kami pakai itu Infocus. Infocus, Iya, ada yang lain? yang lainnya Pak. Apakah itu dengan Infocus masih belum cukup? Ya belum
belum maksimal Pak, belum Belum maksimal, masih kurang Pak. Apa sih tindakan atau solusi atau eh, gerakan yang Bapak lakukan selama ini supaya kekurangan itu bisa teratasi? Apakah meminta sarana ke sekolah atau gimana? Iya Pak, jadi mungkin kita menginginkan media pembelajaran yang mungkin 3 dimensi Pak, Oh gitu. ada di masing-masing kelas gitu, Pak, seperti mesin motor bakar ada di kelas. Jadi kalau Infocus kan baru istilahnya 2 dimensi loh Pak. Gitu. Ya. Berarti ini Hmm. kita di bengkel atau di kelas, Pak? Kalau kelas 10 itu pembelajaran masih banyak di kelas Pak. Teori masih teori, belum praktek Iya, ya? belum Pak. Kalau yang untuk kelas 11 dan kelas 12 ya itu sudah udah masuk ke bengkel Pak. Oh, ini berarti masih teori ya? Artinya iya. Kelas 10 Teorinya berarti Pak. Iya. pengetahuan siswa masih Iya. belum mendalam. Iya. Ada lagi, Pak, selain itu? Perangkat pembelajaran dan diskusi kelompok Pak. Ada lagi presentasi siswa. Presentasi siswa. Gitu. Nanti besok ketika mengajar di kelas, apa akan melakukan strategi ini untuk persiapan ya? Oh iya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan kita lancar dan saya bisa memberi masukan ke Bapak, saran-saran saya, kemudian itu bisa berkolaborasi ya. Mudah-mudahan kita menemukan titik terang ke depannya tentang apa kelemahan-kelemahan yang Bapak rasakan sama ini. Iya, Pak. Bapak ya, terima kasih banyak. Ya. Besok kita akan coba lakukan penilaian. Masih Pak ya? Ya. Supervisi. Ya, supervisi akademik. Ya. Ya, akan bantu Bapak. Ya. Demikian Pak, Ya. sampai jumpa besok ya. Ya. Apa kabar? Jam ke-7 telah selesai. Saatnya jam ke-8 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apin Yohana dan Ahmad Rizky. Bayangkan di depan kamu itu lautan luas ya. Rasakan, rasakan. Ada di laut mana? Iya Pak, luas Pak. Laut Luas banget. Indramayu ya. Laut merah. Bayangkan udaranya segar banget itu ya. Ada apa itu yang lewat tuh? Ya? Bayangkan. Anginnya sepoi-sepoi ya. Bayangkan, bayangkan. Segar banget anginnya ya. Kemudian ada suara ombak ya. Kemudian sambil dihirup udaranya ya. Lewat hidung ya. Kita mulai hirup udara melalui hidung ya. Mulai 1, 2, 3 ya. Kemudian ditahan ya. Kemudian keluarkan melalui mulut. Lihat masih buram ya. Masih di depan laut ya. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung ya. Kemudian tahan. Keluarkan melalui mulut. Ya. Masih. Silakan buka mata ya. Silakan buka mata. Gimana? Sekarang mulai pelajaran selanjutnya ya. Pemeliharaan komponen ya. Kita mulai ya. Bapak flashback dulu ya. Flashback materi minggu kemarin ya.
ada istilah motor bakar, ya. Pembakaran dalam, motor pembakaran luar. Bedanya apa? Tentang motor bakar dulu ya. Definisi dari motor bakar adalah motor yang bukan motor yang berbakar. Motor bakar itu motor yang gerakannya dihasilkan dari pembakaran, ya. Pembakaran di sini maksudnya pembakaran mobil, ya. Sepeda motor, motor diesel, motor bensin, banyak ya. Sedangkan motor yang pembakaran luar apa? Bukan, ya. Turbin itu ya, PLTU, PLTG, ya. Jadi dia pembakarannya di luar dulu. Berdiskusi ya. Jadi kita bagi satu kelompok ya, satu kelompok. Tolong kamu diskusikan ya untuk yang kelompok 1 nanti membahas tentang siklus kerja motor patah ya. Di situ apa saja siklusnya ya. Kemudian yang kelompok 2 ya, siklus kerja motor 2 tak ya, 2 tak. Kemudian yang kelompok 3 nanti dibahas ya, ingat ya. Kemudian yang kelompok 4 diskusi tentang kelebihan dan kekurangan motor 2 tak ya. Ya, silakan kalian berdiskusi ya. Nanti dipresentasikan ya di depan ya. Baik, silakan. Ini nanti bisa lihat, kamu lihat dari Google ya, Google atau buku-buku yang ada ya. Maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni, kelas STO 2. Nama saya Warmani, kelas STO 2. Saya akan mempresentasikan siklus motor kerja patah. Siklus atau cara kerja motor pat dalam menghasilkan tenaga butuh 4 langkah. Keempat langkah tersebut yakni hisap, kompresi, kerja, dan buang. 1 kali siklus motor patah terjadi putaran kruk sebanyak 2 kali. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan atau menambahkan barangkali ada yang mau bertanya. Kalau siklus apa langkah hisap ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ketika langkah hisap, bagaimana posisi kedua katup dan posisi piston? Saya akan menjawab pertanyaan dari Arum. Langkah hisap posisi katup, hisap membuka, posisi katup buang menutup, sedangkan posisi piston bergerak dari TMA ke TMB. Bagaimana? Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya tentang siklus kerja motor petak ya. Jadi secara ringkasnya ya, siklus kerja motor petak itu ada 4 langkah ya. Yang pertama langkah hisap ya, langkah kompresi, langkah apa? Usaha ya. Yang keempat langkah buang ya, buang. Tadi ada kelompok 2 menanyakan, ketika langkah hisap posisi katupnya bagaimana ya? Ketika langkah hisap posisi katup, yang katup hisapnya membuka, yang katup buangnya menutup ya. Baik anak-anak, diskusi pada hari ini ya, kita sudah sama-sama bahas ya tentang motor pakar ya. Untuk lebih memahami materi ini, Bapak akan ngasih tugas ya, berupa isi nanti kalian kerjakan ya, boleh browsing di internet atau dari buku ya. Kalau sudah selesai boleh digunakan ya. Untuk tugasnya saya kirim ke grup ya. Silakan buka grup masing-masing ya. Bapak tunggu dari sekarang ya. Baik, untuk pelajaran pada baik anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian ya. Bila ada kesalahan dari Bapak, minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari sebelum pulang kita berdoa. Dulu silakan dipimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa, mulai. Baik anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini kita cukupkan sekian ya. Bila ada kesalahan dari Bapak, minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari sebelum pulang kita berdoa. Dulu silakan dipimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa, mulai. Waktu produksi akademik Pak Agus telah menjelaskan ke saya bagaimana nanti kita melakukan supervisi, di mana Pak Agus ingin melihat saya itu melihat evaluasi kekurangan Pak Agus, apa yang harus diperbaiki dan hal-hal yang sudah tercapai. Pak, kita telah melaksanakan ini Pak Agus ya kemarin, dan Pak Agus telah melaksanakan apa yang sebelumnya sudah ingin Pak Agus laksanakan ya, dengan menggunakan modul yang berdiferensiasi ya, dan di sana juga ada kompetensi sosial emosional. Nah, hal ini kan baru ya Pak Ibu lakukan ya, sebelumnya belum pernah Pak lakukan ya. Itu setelah Pak Agus melaksanakan hal-hal yang tadi, modul yang tadi ya, yang berkompetensi sosial emosional dan sudah berdiferensiasi, apa sih perbedaannya dari materi yang biasa Pak Agus lakukan ini sekarang?
perbedaan dari Ya, yang biasanya kan Pak Agus lakukan ya, tidak melakukan ini depresiasi, berbeda nggak? ya ada perbedaan Pak. Jadi saya jadi mengetahui Pak kelebihan dan kekurangan saya dalam kegiatan belajar mengajar. Ini adanya cara-cara yang baru ya. Kalau dulu kan Pak Agus menggunakan strategi yang seperti itu aja ya, strategi yang dia gunakan apa? Ceramah ya? Ceramah ya Pak. Tidak melakukan yang seperti sekarang. Nah, Pak Agus, sekarang kita melaksanakan pasca ya, coaching pasca observasi, yang mana yang kemarin telah kita lakukan. Apa sih yang Pak Agus harapkan dari perbincangan kita ini, Pak Agus? Bisa sharing Pak, bisa sharing Tentang apa? tentang kelemahan dan kelebihan saya dalam apa kegiatan KPM ya Pak. Dan lebih meningkatkan KPM saya ya, Pak. Oh, jadi untuk mengetahui bagaimana kekurangan-kekurangan Pak Agus dalam KPN dan nanti ada kekurangan tersebut dievaluasi untuk ditemukan solusi ya, peningkatannya ya, supaya nanti Pak Agus ke depannya lebih pelajaran lebih bagus ya, lebih sesuai yang diharapkan. Bagaimana sekarang Pak perasaan Pak Agus setelah kita melaksanakan yang kemarin dan sekarang kita melakukan coaching observasi, bagaimana dulu nih perasaan Pak Agus? Apakah Pak Agus senang, bangga teman? Saya merasa senang dan bangga Pak. Ya. Karena bisa diobservasi Pak ya. Jadi masukan buat saya ya Pak. Oke ya. Nah, sekarang kira-kira kemarin yang itu Pak Gus, yang rencana awal itu kan Pak Gus sudah melakukan rencana-rencana, kemudian setelah melaksanakannya observasi, apakah rencana awal dengan setelah merencanakan observasi itu ada kesesuaian? Apakah rencana yang sudah dibuat Pak Agus laksanakan di observasi? Sudah sesuai Pak. Jadi saya sudah melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi ya, sudah melaksanakan pembelajaran secara kompetensi sosial emosional ya. Dan saya sudah menggunakan media ya, walaupun belum maksimal Pak ya. Ya. Kemudian saya sudah melakukan pembelajaran secara diskusi Pak. Oh iya. Nah, apakah tujuan pelajaran yang Pak Agus tetapkan sudah tercapai pada observasi yang kemarin? Sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai ya. Nah, apa sih yang Pak Agus rasakan kemarin? Apakah sudah ada hal-hal yang baik yang Pak Agus rasakan? Ya, hal-hal yang baik yang mana itu sudah tercapai. Kemudian ada hal-hal yang kurang. Ya, Pak Agus merasakan kurang nih, kurang bagus, ya, kurang tercapai. Coba Pak Agus ceritakan mana yang sudah tercapai, yang mana yang belum. Hal-hal yang saya rasa baik Pak ya, yang sudah saya laksanakan itu ya itu Pak, saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, sudah bisa diskusi kelompok dan bisa menggunakan media pembelajaran ya. Kemudian sudah bisa apa itu? Kemudian untuk yang kekurangannya ya, saya merasa penguasaan kelasnya kurang Pak. Kurang ya. Ya, kemudian untuk literasi juga ya Pak kurang. Kemudian untuk penggunaan IT saya juga masih belum maksimal Pak, masih perlu belajar lagi Pak. Kemudian untuk media pembelajaran juga walaupun sudah ada cuma masih belum maksimal Pak. Ya, belum sesuai dengan yang diinginkan ya. Iya. Nah, ya, berarti Pak Agus sudah memahami apa yang sudah Pak Agus laksanakan kemarin yang sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya.
Kemana Pak Agus rencanakan di RPP itu sudah ada ya sebagian sudah Pak Agus lakukan. Pak Agus merasa itu sudah sesuai. Kemudian Pak Agus juga sudah memahami apa sih yang kekurangan yang Pak Agus rasakan ya. Itu Pak Agus rasakan sendiri ya, bukan saya yang ngasih ya, yang memberikan, dari Pak Agus sendiri yang sadar ya kekurangan Pak Agus itu apa ya. Bagus ya. Nah sekarang mengenai kekurangan-kekurangan yang Pak Agus rasakan itu, untuk mengatasinya ke depan, strategi apa yang Pak Agus lakukan ya untuk mengatasi kekurangan tersebut untuk dalam hal evaluasi ini ya, supaya kekurangan tersebut bisa teratasi dan Pak Agus mungkin mantap dalam pembelajaran nanti ya. Ini terjadi Pak Agus, strategi apa Pak Agus? Ya, untuk kekurangan yang saya rasakan itu ya, yang untuk penguasaan kelas misalnya, ya saya harus banyak belajar ya Pak. Teman sejawat, senior saya ya, kepala sekolah, pengawas, dan untuk yang penguasaan teknologi saya yang belum IT apa ya, yang belum apa istilahnya pas-pasan gitu ya. Saya harus banyak belajar juga Pak ya. YouTube gitu ya, belajar dengan yang lebih senior juga ada ya. Kemudian untuk yang apa media pembelajaran yang belum lengkap ya, saya mencoba untuk mengajukan ke sekolah Pak, tapi Contohnya sound system tadi ya? Iya, misalkan gitu ya, sistem supaya suara bisa Dengan siswa. ya, Usaha literasi strategi pembelajaran, apakah Pak Agus sudah merasa bagus ya? Strateginya, pengetahuan strategi pembelajarannya? literasi juga kurang ya Pak. Itu usahanya apa? Literasi ya, saya akan banyak mengikuti ini Pak, workshop ya, atau diklat yang ada Pak. Nah itu kan Pak Agus sudah menyadari ya kekurangannya dan bagaimana nanti untuk mengatasi ya, strategi untuk kekurangan tersebut bisa teratasi. Sekarang Pak Agus sudah menetapkan nggak kapan sih Pak Agus akan melaksanakan strategi untuk mencukupi kekurangan tersebut, seperti tadi mau diklat, mau belajar IT, mau mengadakan pengadaan kekurangan sapras, itu kapan akan Pak Agus lakukan Pak? Secepatnya. Contohnya ini untuk meningkatkan kemampuan guru ya, memotivasi siswa dalam diskusi ini kan Pak Agus merasa kekurangan ini. Ini kapan nih untuk strategi peningkatannya, kapan Pak? Ya dalam waktu 2 minggu ini Pak. Minggu ya. Iya. Dengan belajar lagi dengan senior dan dengan sejawat. Kemudian mengenai IT, Pak Agus merasakan IT-nya kurang nih, pengusaha IT. Dan akan mau belajar dengan teman ya yang lebih profesional. Ini kapan Pak Agus lakukan? Rencananya berapa hari ke depan? Minggu ya? Minggu. Kemudian nih yang penting tuh pengajuan sapras nih. Yang tadi kata Pak Agus banyak kekurangan yang belum bisa. Kekurangan sapras salah satunya adalah sound system ya. Kapan mau ngajuin? Sebulan ini ya? Ya wakal sapras nih. Kemudian kata Pak Agus mau mengikuti diklat, workshop ya, dan melihat di media sosial ya mengenai literasi strategi pembelajaran yang bagus. Kapan mau Pak Agus laksanakan? Dalam berarti ya sekitar 8 bulanan. 8 bulanan. Iya Pak.
Ya, jadi pembelajaran nggak terlalu lama itu. Apakah bisa dipercepat? Ya bisa Pak. Kemudian ini bagus ya. Tadi kan sudah bagus tentukan waktunya ya. Nah, siapa sih yang akan membantu Pak Agus dalam peningkatan kompetensi Pak Agus tersebut yang Pak Agus rasakan? Siapa yang bisa Pak Agus harapkan bisa membantu Pak Agus ya dalam peningkatan kompetensi Pak Agus tersebut yang Pak Agus rasakan? Siapa yang bisa Pak Agus harapkan bisa membantu Pak Agus ya dalam peningkatan kompetensi tersebut atau siapa pras tersebut? Ya, teman sejawat ya. Terus Yang lebih senior, kepala sekolah, pengawas ya. Dinas pendidikan Pak bisa. untuk siswa Siswa mungkin untuk memacu motivasi siswa ya. iya Pak. Kemudian itu tadi ya bagus ya, kita sudah banyak panjang lebar kita bagus sudah menjawab dan bagus sudah mengungkapkan sendiri ya apa solusinya. Nah, coba sekarang Pak Agus setelah kita melaksanakan pelaksanaan pra, kemudian melaksanakan observasi dan sekarang pasca observasi, coba Pak Agus ungkapkan perasaan Pak Agus, apa yang Pak Agus rasakan setelah kita melakukan semua. Ya saya rasa saya lebih senang dan bangga ya Pak. Itu jadi jadi kelemahan dan kelebihan saya dalam pembelajaran itu diketahui Pak. Jadi saya merasa senang itu Pak. Yang diketahui adalah Pak Agus sendiri kan? Iya Pak. Saya pancing Pak Agus sendiri yang memahami. Iya. Bukan saya yang mengasih tahu kan? Iya. Pak Agus sendiri yang memahami. Nah, itu bagus ya. Dengan Pak Agus sendiri yang memahami kan Pak Agus merasa nggak dihakimi. Kalau saya yang ngasih tahu kan pasti ada rasanya bisa dihakimi atau dijelekin. Ini Pak Agus sendiri yang merasakan. Bagus itu bagus. Ya. Nah sekarang banyak manfaat ya yang kita ambil hikmahnya semua ini nanti untuk kemajuan Pak Agus dalam pembelajaran. Semoga kalau Pak Agus berhasil nanti kita imbaskan ke teman-teman kita Pak Agus. Ya. Semoga teman-teman kita itu juga merasakan apa yang Pak Agus rasakan. Luar biasa sekali Pak Agus. Terima kasih banyak atas pertemuannya ya. Ya. Semuanya atas izin Allah kita lanjut untuk melaksanakan kebaikan diri kita, siswa dan sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.